Oke guys, balik lagi ke channel Putra Tanggamus. Kalau kita sekarang pengen bahas ikan, itu ikan siklit frontosa. Ikan siklit berkepala jendong atau berpunuk ini memiliki nama ilmiah Siphotilapia frontosa. Mereka menjadi salah satu ikan hias paling keren, populer lah ya, khususnya di kalangan pecinta siklit. Nah, ikan ini lumayan indah ya warnanya, kontras, elok. Ya nggak heran sih kalau frontosa siklit bisa jadi pilihan pas bagi akuaristik berpengalaman. Siphotilapia berasal dari bahasa Yunani dong. Istilah sipo itu artinya bongkok guys. Sementara tilapia yaitu kayak dialek lokal aja sih, terjemahan dari bahasa ikan gitu. Nah, frontosa itu berasal dari bahasa Latin yang artinya dahi yang besar, jendol atau jenong. Nah, ikan frontosa liar itu nggak terlalu banyak energi sih untuk mengintai mangsanya, jadi dia kalau mangsa itu slow. Kalau kita lihat sejarah ikan frontosa ini, itu pertama kali tahun kurang lebih sekitar 1906 ya, 1906 atau 1907 gitu. Kalau gue pernah baca bukunya, itu frontosa biru terbesar di Danau Tanganyika, Afrika. Mereka tuh lebih cenderung seneng banget tuh hidup di dalam koloni besar, terus berada di pesisir danau. Ikan frontosa siklit menghuni mayoritas kawasan Danau Tanganyika, Afrika ya. Spot favorit mereka itu biasanya ada di kedalaman sekitar 10-50 meter. Karena itu hobi memancing Zaire frontosa bukanlah misi mudah, bra. Ikan ini pernah sempat jadi komoditas langka, mahal selama beberapa tahun. Tapi sekarang siklit frontosa nggak lagi jadi ikan mewah guys. Mereka dengan mudah bisa ditemukan dan diperjualbelikan sebab budidayanya berlangsung sukses. Nah, ikan siklit frontosa ini kalau di dalam akuarium ya, itu ukurannya maksimal kurang lebih sekitar 30 cm doang. Tapi ikan betina cenderung lebih kecil, mungkin sekitar 25 cm ke bawah lah. Nah, kalau Zaire Blue frontosa ini biasanya punya tubuh itu panjang dan tinggi dengan postur rata di kedua sisinya. Tapi siklit frontosa di alam liar bisa lebih panjang guys, rata-rata berukuran sampai 35 cm lebih. Bahkan ada spesies yang berukuran lebih dari 40 cm. Nah, sementara itu masa hidup ikan ini kurang lebih sekitar 20 tahunan lah. Nah, setelah ikan berukuran 10 cm, kalau kita mau lihat punuknya atau tengkorak kepalanya, itu membesar di daerah dahi biasanya. Ikan frontosa biru jantan memiliki punuk kepala berukuran lebih besar. Semakin tua dan semakin kuat punuknya semakin besar. Nah, warna frontosa ini berbeda-beda, itu bisa bervariasi. Ada yang merupakan campuran antara abu putih, abu biru. Ada juga jenis ikan frontosa berwarna hitam. Bagian sirip dan kepalanya memiliki warna kebiruan. Lalu tampak sekitar 6-7 garis vertikal berwarna hitam di kedua sisi tubuh ikan. Jadi semakin tua ikan siklit frontosa itu semakin gelap guys warnanya. Siripnya pun semakin panjang. Yang pertama itu ada Burundi, frontosa Burundi. Kalau Burundi ini tubuhnya berwarna biru pucat dengan motif belang-belang hitam di bagian kepala dan dahinya, juga tampak garis hitam.
Kemudian yang kedua ada blue zair kapampa namanya. Nah, ikan ini mirip kayak ikan Burundi, tapi dahinya nggak begitu menonjol guys. Tubuhnya belang-belang, ada garis hitam di area mulut dan matanya, sementara siripnya tampak berwarna biru jenuh, biru sedang lah ya. Kemudian yang ketiga ada kavala. Kavala ini ada 5 garis berwarna agak kekuningan di sekitar punggung ikan. Terus yang keempat ada kigoma. Nah, kigoma ini punya 6 garis hitam, putih atau putih biru di sekujur tubuhnya. Pipinya berwarna biru tua, bahkan tampak seperti hitam, sedangkan punggung ikan tampak kekuningan. Nah, yang kelima ada kipli. Yang satu ini sejenis Burundi frontosa dengan 5 garis sekilas. Nah, ikan ini seperti kolaborasi antara kigoma dan blue zambia. Nah, yang keenam ini ada blue pinbe. Sirip dan kepalanya berwarna biru, semakin berumur warnanya jadi semakin cerah. Ini yang ketujuh ada nordongko. Tubuhnya itu berwarna biru pucat, motif belang-belang 5, dan ada garis di area matanya. Yang ke-8 ada blue zambia atau blue zambia. Sirip dan kepalanya itu berwarna biru, garis-garis tubuhnya tampak terang, sedangkan di area matanya ada garis hitam. Yang ke-9 ada moba zair. Nah, warna ikan ini bervariasi antara ultramarin atau biru cerah ke light violet gitu, bisa jadi ungu muda juga. Itu moba zair ya. Kalau yang ke-10 frontosa black widow. Frontosa black widow itu punya pola warna hitam bulat di tubuhnya seperti sapi merah, sapi parah gitu. Sapi perah ya, seperti itulah. Itu namanya frontosa black widow. Sebenarnya ikan ini kayak salah satu siklit paling tenang ya, cinta damai gitu kan. Mereka juga bisa hidup rukun dengan ikan-ikan besar lainnya. Namun ya tentu saja jiwa predator mereka akan tumbuh jika ditempatkan dengan ikan-ikan kecil guys. Kalau kita bicara makanan, frontosa ini ikan karnivora ya kalau di habitat aslinya. Tapi frontosa kalau dalam akuarium itu bisa makan apa aja sih, kayak pakan kering. Kalau sesuai kebiasaan mereka di alam liar, ikan ini lebih nafsu jika dikasih makan pakan hidup. Suka udang, suka ikan kecil segar. Artemia bisa frontosa ini ya, kalau dikasih cacing darah itu ususnya bisa gelembung, terus bisa jadi dia menderita dan mengapung di permukaan air alias tewas. Kalau sesekali bisa memberikan serpi atau butiran makanan, khususnya bagi juvenile ikan. Nah, ikan-ikan dewasa yang enggak begitu lapar itu biasanya nabain makanan gitu aja. Jadi kalau nggak begitu lapar, frontosa ini jadi diabaikan aja tuh pakan-pakan yang kita kasih. Tapi ada baiknya kita memperkenalkan rasa lapar dulu pada mereka nih. Biasanya kalau keepers ini bilangnya rasain gitu ya. Soalnya ikan ini cenderung kebanyakan makan guys. Bicara soal makan, ikan frontosa siklit merupakan tipikal penuntut nih guys. Jadi pastiin kalian menyajikan pakan itu berkualitas ya, baik, lezat buat mereka. Jadi kalian bisa memilih merek yang dijual di pasaran atau via online. Sebaiknya jelilah sebelum membeli gitu. Selain berukuran besar, ikan ini merupakan perenang yang lambat gitu guys, tapi senang berkeliaran di sekitar akuarium. Jadi nggak monoton gitu guys ya. Mereka pun memerlukan akuarium cukup luas guys. Untuk seekor frontosa siklit saja Anda memerlukan tangki seukuran 300 literan.
Tapi alangkah baiknya kalau kalian menempatkan mereka dalam kelompok, ya kurang lebih ya, satu akuarium itu ada 4 ekor. Ukurannya sendiri harus diperbesar jadi 150 US gallon tank atau sekitar 550 liter. Kalau untuk akuariumnya, 4 ekornya, akuariumnya sekitar 150 galon, itu berapa kira-kira ya, 1 meter lah, kurang lebih 1 meter. Terus kalau untuk airnya itu perlu pembaruan air yang rutin. Selain itu filter meski rapi ya, filternya rapi, soalnya semua jenis siklit memang cenderung sensitif terhadap parameter air, kemurnian air gitu. Upaya ini biasanya kita lakukan supaya oksigen dalam air tetap kaya. Jadi kalau kita sering water change kan, kita sering perhatiin air, jadi kita supaya oksigennya itu ya tetap banyak gitu. Kalau habitat asli ikan ini juga melimpah dengan oksigen terlalu. Jadi untuk itu proses penyaringan dan aerasi bisa berdampak positif buat ikan. Pastikan agar jumlah ikan juga dalam akuarium nggak berlebihan ya guys. Terus hindari pemberian makan terlalu banyak juga agar kualitas dan kebersihan air tetap terjaga. Nah, kalau untuk suhu ideal untuk ikan frontosa itu kurang lebih sekitar 26 sampai 20 derajat. Antara 26 sampai 27 derajat. Nah, kalau untuk pH-nya kira-kira pH 8 sampai 8,5 gitu. Untuk menambah kekerasan air, kalian bisa menggunakan kerikil, karang di filter ya guys. Nah, pastikan untuk tidak mengubah air secara mendadak dalam posisi porsi besar gitu. Jadi kalau untuk water change atau ganti air itu lakukan perlahan-lahan aja, sedikit demi sedikit aja. Dan untuk tanaman sendiri nggak jadi prioritas utama sih. Jadi kalian bisa memilih tanaman berdaun besar atau kaku, lapisan bawahnya bisa diisi dengan pasir. Kemudian juga bisa menyediakan penutup akuarium, misalnya batu. Mereka memang berukuran besar jumbo, namun ikan ini relatif pemalu dan suka bersembunyi. Jadi bisa kalian hiasi ya, kayak ada namanya kayu-kayu, batu-batuan gitu. Kalau untuk teman yang cocok buat frontosa siklit ini biasanya nggak begitu agresif sih, jadi mereka bisa dengan mudah dicampur dengan ikan jenis apa aja gitu. Jangan sampai menempatkan bersama ikan yang lebih kecil, itu aja sih intinya guys. Sebab ya frontosa itu bisa melahap apapun yang mampu ditelan dia, jadi jangan yang kecil ya guys. Mereka juga cenderung tidak bisa diam, kurang cocok digabung dengan ikan lain. Jadi sebaiknya ini hidup dengan sesama frontosa siklit aja sih sebenarnya. Kalau untuk membedakan jenis kelamin ikan frontosa siklit sebenarnya susah-susah gampang sih, cuma agak-agak sulit. Tapi kalau lebih enaknya sih ya, bedanya kita ngeliat dari segi ukurannya lah. Kalau frontosa siklit jantan itu biasanya tubuh dan jidatnya atau dahinya itu lebih besar. Nah, kalau perempuan dia nggak terlalu besar dan cenderung lebih manis. Jadi segitu aja guys kalau untuk pembahasan frontosa siklit ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dan kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke.